Mungkin susahnya itu 1 tahun awal ya. Kita emang bener-bener dari nol gitu, bener-bener dari nol lagi. Kemudian aku juga denger dari karyawan aku cerita juga pada saat beberapa minggu buka gitu, bener-bener karyawan lagi pada tidur dan semua karena since tidak banyaknya customer yang datang, jadi pada leha-leha semua gitu. Halo semua, perkenalkan nama saya Stanley. Saya selaku generasi kedua ya dari selaku owner juga dari toko Lili. Di sini posisiku lebih ke ya karena basisnya ada bisnis keluarga, jadi emang belum ada jabatan yang pasti ya. Di sini ya kurang lebih saya juga berlaku sebagai partial sebagai owner juga sih. Yang dimana kekuasaan tertinggi memang masih dipegang oleh ibu saya atau mama saya. Mungkin segitu aja sih. Oh, oke. Jadi sebelum aku terjun ke bisnis keluarga ini, aku dulu kuliah di Jakarta tahun 2020 ya, lulus tahun 2020. Oleh karena COVID yang mengharuskan saya untuk kembali ke Semarang itu pada tahun 2020. Kebetulan aku menjadi angkatan pertama yang wisuda online gitu kan. Dimana sebelum itu aku juga udah pernah ngerasain gimana beratnya kerja di Jakarta gitu sebagai kerja profesional gitu, professional work, kerja di Tokopedia, di Tiket dan di Gojek ya, di Gojek. Nah, dan kalau di sini saya lebih fokus ke bagian digital marketingnya gitu sih. Oke, long story short, sebenarnya dulu bisnis ini ada juga karena kedua orang tua saya memutuskan untuk keluar dari bisnis orang tua dari mama saya yang pada saat itu secara tidak langsung karena kebetulan orang tua saya juga tidak terlalu kreatif dan lainnya. Maklum baby boomers, jadi otomatis pakai yang gampang aja, yaitu jadi papa saya decided buat memakai nama mama saya itu Lili sebagai toko gitu, toko Lili Semarang gitu. Kita berdiri semenjak tahun 2012 ya, jadi sudah kurang lebih sekitar 14 tahun lah ya, 13 tahun. 13 tahun kita berdiri. Sebenarnya semua berawal dari mama saya waktu dulu memang bekerja di salah satu bisnis keluarga juga terbesar di Semarang lah ya, yang udah dari tahun 1989. Nah itu di sana nenek dan mama saya itu membuka suatu toko plastik juga ya, dari nol itu, dari rumah di Pekojan hingga besar. Nah setelah itu ayah saya yang waktu itu bekerja sebagai sales kemudian menikah dengan mama saya dan kemudian ikut membantu. Nah setelah itu kelilingan juga, dulu masih zaman kelilingan gitu, door to door gitu, karena waktu itu masih bener-bener blue ocean di Semarang, jadi masih bener-bener dikit toko yang jualan peralatan rumah tangga, pecah belah dan lain dan sebagainya. Maka dari itu setelah kedua orang tua saya memutuskan untuk keluar dari sana, nah itu di sanalah mereka harus memulai dari nol lagi seperti waktu zaman dulu nenek dan ibu saya memulai ini semua gitu. Mungkin susahnya itu 1 tahun awal ya. Kita emang bener-bener dari nol gitu, bener-bener dari nol lagi. Kemudian aku juga dengar dari karyawan aku cerita juga pada saat beberapa minggu buka gitu, bener-bener karyawan lagi pada tidur dan semua karena since tidak banyaknya customer yang datang, jadi pada leha-leha semua gitu. Jadi struggle-nya emang di sana. Nah setelah itu setelah beberapa lama barulah aku decided buat masuk dan aku mulai kembangin di bagian di digital marketingnya gitu. Jawab pertanyaan itu sebenarnya kalau kita lihat zaman sekarang dan kita melihat kondisi di Semarang sekarang itu memang toko seperti ini sudah sangat red ocean. Kita nggak bisa bandingin dengan zaman dulu ya, masih blue ocean gitu ya. Karena that's why oleh karena red ocean inilah maka aku di sini decided buat ya udah ngembangin sesuatu yang memang belum di toko Lili sebenarnya, kayak itu penjualan online gitu kan. Ada waktu aku dan adikku mau mulai penjualan online itu papaku skeptis, ayah saya skeptis gitu. Ngapain pada saat itu zamannya sebelum COVID. Relevan lah pemikiran seperti itu. Tapi long story short akhirnya papa saya setuju dan akhirnya kita membuka toko online kami pertama kali tahun 2020. Pertama kali kita buka toko online di marketplace bernamakan Shopee dan Tokopedia. Nah setelah itu baru aku mulailah yang namanya
content activation, and then promo-promo offline dan online, and then banyak banget. Aku juga main desain gitu kan, bagaimana untuk mengemas toko lele itu nggak cuma sekedar toko, tapi sebuah yang bisa memberikan customer experience lebih baik. Di sini tujuannya aku nggak pengen bener-bener sama dengan toko-toko yang lain, misal kalau kita bilang dari ranah social media, gitu, yang dimana toko-toko lain kalau toko di ranah yang sama, di industri yang sama tuh biasa, kalau di Semarang kita bilang ya, itu masih ngeposting yang namanya cuman produk. Nah, kita pengen menghadirkan sesuatu yang lain di Instagram page kita, yaitu ketika orang masuk untuk ngelihat Instagram page kita ya, apa yang mereka lihat itu adalah estetika, any kind of funny contents gitu kan, juga konten edukasi. That's why aku dan juga tim digital marketing ini selalu berusaha untuk mengikuti tren dan yang masih relevan dengan industri kita sih, gitu kan. Lumayan menguatkan juga brand gitu, dari brand image kita gitu kan. Since yang aku dapat feedback dari toko-toko online pun ketika aku buka itu banyak juga yang generate pembeli-pembeli tanya gitu, oh ini toko offline-nya di mana gitu. Jadi ada aksi dan reaksi lah ya. Ada hasilnya juga tuh, tapi ya itu nggak cepet ya, itu lumayan lama. Tapi ya since kita memang mengikuti perubahan habit semasa pasca COVID itu, maka kita harus, ya mau nggak mau, kita harus emang bener-bener menerima situasi yang ada dan terus keep up with the current situation, dan juga harus step up dengan kondisi yang ada sih. Itu ya dengan berbagai inovasi ya dalam, kita bilang dalam digital marketing ini sih. Itu yang paling penting untuk zaman sekarang, karena gara-gara satu faktornya perubahan habit customer aja ini. Nggak pernah stop berusaha sih. Cuma ya itu doang sih, itu satu prinsip yang nggak pernah stop berusaha, karena impor China yang masuk gitu, yang merusak harga barang-barang lokal kan dari produsen Indonesia sendiri. Bisa aja beberapa customer datang hanya untuk menanyakan harga dan mereka survei lagi. Makanya that's why kita selalu keep up dengan tren yang ada. Makanya aku ngebuat tim yang namanya digital marketing ini untuk kita keep up with the trend dan juga bangin brand ini jadi lebih kuat lagi lah gitu. Siap.